Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanif Maulana dari jurusan Teknik Sipil kelas B genap. Di sini saya akan mempresentasikan hasil pekerjaan saya berupa PowerPoint mengenai elektrokimia. Elektrokimia. Definisi dari elektrokimia. Elektrokimia merupakan perubahan kimia yang dihasilkan oleh arus listrik dan dengan produksi listrik oleh reaksi kimia. Banyak logam yang dimurnikan atau disepuh ke perhiasan dengan metode elektrokimia. Contohnya jam tangan digital, starter mobil, kalkulator, dan alat pacu jantung hanyalah beberapa perangkat yang bergantung pada daya yang dihasilkan secara elektrokimia. Korosi logam adalah proses elektrokimia. Kami mengklasifikasikan sel elektrokimia menjadi dua jenis. Yang pertama, sel-sel elektrolit adalah sel-sel di mana energi listrik dari sumber eksternal menyebabkan reaksi kimia tidak spontan terjadi. Yang kedua, sel volta adalah sel-sel di mana reaksi kimia spontan menghasilkan listrik dan memasoknya ke sirkuit eksternal. Yang kedua ada sel elektrokimia. Sel elektrokimia merupakan suatu sistem yang terdiri atas dua elektrode, yaitu katoda dan anoda, serta larutan elektrolit sebagai penghantar elektron. Pada katoda terjadi reaksi reduksi dan pada anoda terjadi reaksi oksidasi. Yang ketiga ada komponen sel elektrokimia. Sel elektrokimia tersusun dari dua material penghantar atau konduktor listrik yang disebut dengan katode dan anode. Kedua material penghantar ini disebut dengan elektrode. A. Anoda adalah tempat terjadinya oksidasi bermuatan negatif disebabkan oleh reaksi spontan. Elektron akan dilepas oleh elektroda ini. B. Katoda adalah elektroda tempat terjadinya reduksi berbagai zat kimia. Elektroda tersusun dari elektroda itu sendiri dan bahan kimia atau reagents yang terlibat. Sel elektrokimia umumnya tersusun atas dua elektroda. Setiap elektroda disebut sebagai setengah sel atau half cell. Reaksi yang terjadi pada tiap elektroda disebut reaksi setengah sel atau reaksi elektroda. Yang keempat ada sel elektrolisis. Sel-sel elektrolisis adalah sel-sel di mana energi listrik dari sumber eksternal menyebabkan reaksi kimia non-spontan terjadi. Dalam beberapa sel elektrokimia, reaksi kimia non-spontan terpaksa terjadi oleh input energi listrik. Proses ini disebut elektrolisis. Sel elektrolitik terjadi dari wadah untuk bahan reaksi dengan elektroda yang direndam dalam bahan reaksi dan dihubungkan ke sumber arus searah. Elektroda inert sering digunakan sehingga mereka tidak bereaksi. Yang pertama ada reaksi elektrolisis. A. Reaksi yang terjadi pada katode atau reduksi. Reaksi yang terjadi pada katode dapat diketahui dengan memperhatikan jenis kation yang terdapat dalam larutan elektrolitnya atau pelarut air, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, ion-ion logam alkali dan alkali tanah, yaitu Na+, K+, Ca2+, Mg2+, dan lain sebagainya. Serta Al3+, Mn2+, tidak mengalami reduksi. Yang tereduksi adalah air atau pelarut. Reaksinya yaitu 2H2O plus H2 plus 2OH-. Jika yang dielektrolisis adalah lelehan atau leburannya tidak terdapat di air, maka kationnya akan tetap tereduksi. Reaksinya yaitu Na plus Amin menjadi Na. Yang kedua, jika kationnya H plus berasal dari suatu asam, maka ion H plus tereduksi menjadi gas H2. Reaksi yang berlangsung pada katode adalah sebagai berikut. 2H plus 2-amin menjadi H2. Yang ketiga ada ion-ion logam selain alkali dan alkali tanah serta Al3+. Mn2+ tereduksi menjadi logamnya atau diendapkan pada katode. Contoh, Ni2+ plus 2-amin menjadi Ni. Cu2+ plus 2-amin menjadi Cu. Ag+ plus amin menjadi Ag. Au3+ ditambahkan 3-amin menjadi Au. Yang kedua yaitu B, reaksi yang terjadi pada anode. Jika anode terbuat dari zat inert seperti PT, Au, dan C, maka akan terjadi peristiwa-peristiwa seperti berikut ini.
Yang kesatu, jika anion yang menuju anoda adalah OH- dari suatu basa, maka OH- akan teroksidasi menjadi 4OH- menjadi 2H2O ditambahkan O2 tambahkan 4E-. Yang kedua, jika anionnya Cl-, Br-, dan L-, maka ion-ion tersebut akan teroksidasi. Reaksinya seperti berikut ini. 2Cl- menjadi Cl ditambahkan 2E. 2Br- menjadi Br2 plus 2E-. 2L- menjadi L2 tambahkan 2E-. Yang ketiga, jika anionnya berupa sisa asam oksi seperti SO4 2- dan NO3-, maka anoda tidak teroksidasi, sedangkan yang teroksidasi H2O. Persamaan reaksinya adalah sebagai berikut. 2H2O menjadi 4H+, ditambahkan O2 ditambahkan 4E-. Jika anoda terbuat dari logam aktif, jadi elektrodenya selain dari PT, AU, dan C, maka anodanya juga mengalami oksidasi. Contoh, anoda dari logam Ag, maka Ag menjadi Ag+ ditambahkan E-, dan anoda dari logam Cu, Cu menjadi Cu2+ plus 2E-. Yang kelima yaitu aplikasi sel elektrolisis. Aplikasi atau kegunaan sel elektrolisis dalam kehidupan sehari-hari. Sel elektrolisis banyak digunakan dalam bidang industri, diantaranya pada pembuatan beberapa bahan kimia, pemurnian logam, dan penyepuhan. Yang pertama, pembuatan beberapa bahan kimia. Beberapa bahan kimia seperti logam alkali dan alkali tanah aluminium, gas hidrogen, gas oksigen dan klorin, dan natrium hidroksida dibuat secara elektrolisis. Yang kedua, pemurnian logam. Pada pengolahan tembaga dari biji kalkopirit diperoleh tembaga yang masih tercampur dengan sedikit perak, emas, dan platina. Untuk beberapa keperluan dibutuhkan tembaga murni, misalnya untuk membuat kabel. Tembaga yang tidak murni dipisahkan dari zat pengotornya dengan elektrolisis. Yang ketiga, ada penyepuhan logam. Suatu produk dari logam agar terlindungi dari korosi atau perkaratan dan terlihat lebih menarik seringkali dilapisi dengan lapisan tipis logam lain yang lebih tahan korosi dan mengkilat. Salah satu cara melapisi atau menyepuh adalah dengan elektrolisis. Benda yang akan dilapisi dipasang sebagai katoda dan potongan logam penyepuh dipasang sebagai anoda yang dibenamkan dalam larutan garam dari logam penyepuh dan dihubungkan dengan sumber arus searah. Contohnya yaitu untuk melapisi sendok garpu yang terbuat dari baja dengan perak, maka garpu dipasang sebagai katoda dan logam perak dipasang sebagai anoda dengan elektrolit larutan AgNO3. Yang keenam, ada hukum Faraday. Pada tahun 1832 sampai 1833, studi elektrolisis Michael Faraday mengarah pada kesimpulan ini. Jumlah zat yang mengalami oksidasi atau reduksi pada setiap elektroda selama elektrolisis berbanding lurus dengan jumlah listrik yang melewati sel. Ini adalah hukum elektrolisis Faraday. Satuan kuantitatif listrik sekarang disebut Faraday. 1 Faraday adalah jumlah listrik yang sesuai dengan untung atau rugi, dan oleh karena itu bagian dari 6022 dikali 10 pangkat 23 elektron atau 1 mol elektron. Unit listrik yang lebih kecil yang biasa digunakan dalam kimia, fisika, dan elektronik adalah kolom atau C. 1 kolom didefinisikan sebagai jumlah muatan yang melewati titik tertentu ketika 1 ampere arus listrik mengalir selama 1 detik. 1 ampere saat ini sama dengan 1 kolom per detik. 1 Faraday sama dengan 96.485 kolom muatan. Yang ketujuh, ada sel volta atau galvani. Sel volta atau galvani adalah sel elektrokimia di mana reaksi reduksi oksidasi spontan menghasilkan energi listrik. Dua bagian dari reaksi redoks dipisahkan, membutuhkan transfer elektron terjadi melalui sirkuit eksternal. Dengan cara ini, energi listrik yang berguna diperoleh. Setiap orang akrab dengan beberapa sel volta. Baterai yang biasa digunakan dalam senter
radio portable, peralatan fotografi, dan banyak mainan dan peralatan adalah sel volta. Baterai mobil terdiri dari sel-sel volta yang dihubungkan secara seri sehingga tegangannya bertambah. Yang ke-1, reaksi pada sel volta. Reaksi reduksi oksidasi secara keseluruhan pada sel volta adalah sebagai berikut. Ada muatan Zn ditambahkan CuSO4 atau tembaga menjadi ZnSO4 plus Cu. A. Reaksi pada anode. Reaksi yang terjadi pada anode adalah reaksi oksidasi seperti berikut. Zn menjadi Zn2 plus ditambahkan 2-emin. Yang B. Reaksi pada katode. Reaksi yang terjadi pada katode adalah reaksi reduksi seperti berikut. Cu plus ditambahkan Cu plus ditambahkan 2-emin menjadi Cu. Aplikasi sel volta di industri. A. Sel Latch-Lenchi atau sel kring. Sel kring banyak digunakan pada alat-alat elektronika, contoh lampu senter. Sel ini merupakan sel volta primer. Sel kring ditemukan oleh Latch-Lenchi sehingga sering disebut sel Latch-Lenchi. Pada sel Latch-Lenchi, reaksi oksidasi terjadi pada zinc dan reaksi reduksi terjadi pada karbon yang inert. Elektrolitnya adalah pasta yang basah terdiri dari MnO2, ZnCl2, dan NaCl, dan karbon hitam. Disebut sel kring karena dalam sel tidak terdapat cairan yang bebas. B. Baterai perak oksida. Pernahkah kamu mendengar orang memakai alat bantu pendengaran? Alat bantu pendengaran itulah yang menggunakan baterai perak oksida. C. Baterai merkurium 2 oksida. Baterai ini menggunakan kalium hidroksida sebagai elektrolit dengan voltasenya sekitar 1,4 volt. Anodenya adalah zinc dan katodenya biasa digunakan oksida yang mudah direduksi atau suatu elektrode lamban yang bersentuhan dengan oksida. Yang D ada aki atau sel penyimpan timbal. Kita tahu bahwa ketika kita melihat aki termasuk sel volta sekunder. Aki merupakan sel volta yang banyak digunakan dalam kendaraan bermotor. Selain itu, aki juga dapat diisi ulang kembali. Dan ada juga aki kering yang tidak dapat diisi ulang kembali. Itu sudah dapat ditemukan di beberapa kendaraan-kendaraan yang modern. E. Sel bahan bakar. Sel bahan bakar telah digunakan pesawat ruang angkasa dalam program Apollo ke bulan. Perbedaan sel elektrolisis dan sel volta. Seperti yang kita ketahui di dalam tabel ini merupakan perbedaan antara sel volta dan sel elektrolisis. Yang pertama, sel volta itu energi kimia diubah menjadi energi listrik, sedangkan sel elektrolisis energi listrik diubah menjadi energi kimia. Yang kedua, katode adalah kutub positif kalau di sel volta, sedangkan di sel elektrolisis katode adalah kutub negatif. Yang ketiga, di sel volta anode kutub negatif, sedangkan di elektrolisis anode kutub positif. Dan yang keempat, di sel volta ada reaksi spontan dan di sel elektrolisis reaksi tidak spontan. Yang kedelapan, penulisan notasi sel. Notasi sel volta. Rangkaian sel volta dapat ditulis dalam bentuk notasi atau diagram sel. Dalam menuliskan diagram sel, anoda ditulis di sebelah kiri dan katoda di sebelah kanan yang dipisahkan oleh jembatan garam. Jembatan garam dilambangkan dengan 2 garis sejajar. Secara umum, notasi sel volta dapat dituliskan sebagai berikut ini. Seperti yang bisa kita lihat bahwa anoda dipisahkan oleh jembatan garam dan ada katoda. Zn2 plus yang ini merupakan anoda dan Cu2 plus Cu itu merupakan katoda. Yang kedua, notasi sel elektrolisis. Secara umum, notasi sel elektrolisis dapat dituliskan sebagai berikut. Anoda dari logam Ag, maka Ag menjadi Ag plus ditambahkan emin. Anoda dari logam Cu, maka Cu menjadi Cu2 plus 2 emin. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.